timnas harus segera melupakan hasil imbang kontra Singapura di leg pertama. 2 hari jeda menuju leg kedua menjadi momen bagi timnas berbenah dan bangkit. Timnas Garuda masih memiliki kartu as di lini serang yang belum diturunkan dalam laga pertama, Egy Maulana Fikri. Egy tidak diturunkan pelatih Sintayong dalam laga tersebut karena baru tiba dari Slovakia. Selain faktor fisik dan adaptasi, Coach Sin tidak ingin menjadikan Egy sebagai sosok anak emas lantaran yang terpenting dalam tim adalah kekompakan. Meski kecewa dengan hasil imbang, Coach Sin ingin anak-anaknya bangkit dan kembali fokus pada laga hidup mati Sabtu nanti. 경기 결과에는 절대 만족 못하고 있고 한 번쯤 고비가 올 거라고 생각했는데 그 고비가 오늘 온 것 같아서 다행이다 생각하고 다음 경기 더 잘 준비해서 좋은 승부 할 수 있게끔 준비해야 된다고 생각하고 있습니다. Dengan bergabungnya Egy, Sintayong memiliki amunisi yang lebih lengkap dalam leg kedua nanti. Selain Egy, lini depan Garuda juga dihuni para pemain dengan tipikal cepat seperti Irfan Jaya, Witan Sulaiman. Sosok target man yang selama ini dipercayakan kepada Ezra pun memiliki opsi lain dengan gaya permainan berbeda, Hanis Sagara. Laga leg pertama antara Indonesia melawan Singapura berakhir tanpa pemenang. Kedua tim akan bermain habis-habisan di pertandingan leg kedua Sabtu mendatang. Indonesia menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Kerjasama cantik antara Asnawi Mangku Alam dengan Witan Sulaiman berhasil membobol gawang Singapura. Indonesia unggul 1-0. Pada menit ke-36, Witan berpeluang mencetak gol kedua sekaligus menggandakan keunggulan Indonesia. Akan tetapi sepakannya masih melebar. Unggulan 1 gol Indonesia bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Singapura berhasil menyamakan skor. Melalui skema serangan balik, Ihsan Fandi dengan cerdik meneruskan umpan dari Faris Ramli. Singapura nyaris menambah gol di menit ke-72. Beruntung sundulan Safwan membentur tiang gawang. Pada menit ke-83, Indonesia mengancam lewat tembakan jarak jauh Hanis Sagara. Sayang, bola masih tepat mengarah ke kiper Hasan Suni. Hingga laga usai, skor 1-1 tetap bertahan. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang. Bagaimana peluang timnas dalam menghadapi Singapura di leg kedua? Kita ajak berdiskusi Haris Yulianto, mantan pemain timnas Indonesia yang saat ini juga sudah menjajaki kursi kepelatihan di Liga 3. Selamat malam Mas Haris, apa kabar? Malam Mas, alhamdulillah kabar baik. Iya, Mas Haris, saya ajak diskusi karena 2 hal. 1, Anda punya pengalaman di timnas. Kedua, Anda juga sudah punya perspektif bagaimana sebagai seorang pelatih melihat keadaan dan peluang Indonesia. Sebelum kita lihat peluangnya, kita evaluasi. Betul hasil imbang itu hanya karena faktor kelelahan anak-anak muda ini? Ya, tentunya ini momen yang sebenarnya cukup baik buat timnas Indonesia. Meskipun di leg pertama kita masih bisa mengimbangin perlawanan Singapura. Tentunya ini juga menjadi modal yang berharga buat para pemain kita, terutama pemain muda kita. Yang mudah-mudahan di leg kedua seluruh pemain bisa tampil out di leg kedua nantinya. Oke. Tapi overall semuanya menunjukkan performa terbaiknya kah? Atau masih ada lini-lini yang memang harus diperbaiki? Secara keseluruhan sih cukup baik ya. Secara permainan, dari progres dari awal penyisian sampai semifinal leg pertama, tentunya ada sisi yang harus diperbaiki, terutama di
lini tengah sampai ke lini belakang, terutama pada saat gol Singapura. Kita kehilangan bola di tengah dan selanjutnya koordinasi lini belakang tidak baik. Tentunya ini jadi pelajaran, jadi poin yang penting nanti di pertandingan leg kedua. Harus diperbaiki. Oke, kita juga berikan suntikan motivasi. Bagaimana kira-kira metode ataupun saran bisa dikatakan demikian ya, karena Anda sering bermain mewakili timnas, Anda menjadi bagian di timnas, menjadi libero di lini belakang kita waktu itu ya. Dengan jarak istirahat yang cukup pendek ini, Mas Haris, cuman 2 atau 3 hari lah hitungannya ya. Apa yang harus dilakukan oleh para pemain kita agar mereka bisa menunjukkan performa terbaiknya? Ya, memang recovery memang sangat tidak ideal di saat turnamen seperti ini. Tentunya ya seluruh pemain juga harus berpikir positif bahwa ini juga harus rules, aturan yang harus dijalankan oleh seluruh pemain. Ya kita harus positif aja, tetap yakin, tetap apa yang diinginkan pelatih juga harus dijalankan dengan baik di pertandingan nantinya. Oke, satu nama yang disebutkan akan tampil adalah Egy Maulana Fikri yang baru tiba dari Eropa dan akan menjadi sosok yang mengubah pertandingan. Tapi saya sih nggak percaya bahwa ini soal satu orang, karena ini adalah kerja tim. Bagaimana Mas Haris melihat peluang Egy akan memberikan energi baru untuk permainan kita menghadapi Singapura di leg kedua? Ya betul, Egy merupakan pemain yang penting di timnas ini, merupakan pemain yang saya pikir pemain yang pembeda ya di timnas saat ini. Tentunya saya juga sangat setuju dengan pernyataan Sintayong bahwa di timnas Indonesia saat ini tidak ada pemain yang merasa menonjol ataupun bintang. Semua tim jadi satu, semua harus kompak. Tentunya ini jadi poinnya beragam. Ini kan namanya permainan sepak bola, juga harus satu tim harus lebih kuat dalam bertahan maupun menyerang itu. Oke. Faktor dukungan atau pemain ke-12 ini juga menjadi sangat penting. Kalau ini main di Indonesia, saya hakul yakin bahwa gemuruh dukungan itu akan melampaui Stadion GBK lah, bisa dikatakan seluruh penjuru bisa berteriak. Tapi ini kan tanding di Singapura, ini di tuan rumah, ini mereka sebagai tuan rumah. Kira-kira bagaimana suntikan yang semangat harus kita berikan lah kepada timnas kita untuk bisa menang, setidaknya masuk final? Ya, saya pikir ini ya mungkin diuntungkan nggak tidak diuntungkan buat timnas kita, meskipun kita bermain di leg kedua juga di Singapura. Ya saya pikir seluruh pemain harus punya tanggung jawab. Ya meskipun dimain di Singapura, seluruh pemain harus punya motivasi tersendiri. Anggap aja Singapura, Stadion Nasional Singapura seperti kandang kita sendiri. Baik, anggap saja seperti rumah kita sendiri dan yakinilah bahwa kita bisa meraih hasil terbaik sebagaimana yang kita inginkan. Amin. Terima kasih Mas Haris Yulianto, sukses untuk karir kepelatihan Anda juga. Dan kita berharap juga sukses untuk adik-adik kita ini yang sedang berjuang di Piala AFF 2020. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi syuting sinetron, pemasangan baliho hingga selfie di tengah erupsi dinilai tidak menunjukkan rasa empati. Informasinya saat lagi.